Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Para jemaah Masjid Al-Jannah yang kata Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah di subuh hari pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bersama-sama mengangkatkan kaki kita ke masjid yang berada dalam rangka melakukan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, kepada Rasul kita, kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sering dan kita tahu ulama dan tidak semua ulama adalah orang yang baik. Atau dalam kata lain, ada ulama yang su, ulama yang jahat. Beberapa hari yang lalu kita mendapatkan kabar yang menyedihkan. Ada seorang anggota MUI Bogor yang terlibat kasus video porno yang pastinya berdampak jelek, berdampak negatif kepada umat ini, kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menceritakan dalam surat Al-A'raf 175 sampai 178 menyebutkan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Yang awalnya watlu alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina fansalakha minha sampai may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ceritakanlah kepada mereka kabar seseorang yang kami berikan kepadanya ilmu. Sehingga ahli tafsir mereka kebanyakan menafsirkan ayat ini dengan seseorang yang bernama Bal'am bin Ba'ur. Bal'am bin Ba'ur adalah seorang yang alim, yang faham agama dari Bani Israel. Musa alaihissalam mengutusnya ke negeri Yaman, ke Madian, dan di sana ada Kan'ani, ada Jabbar, kaum Jabbar. Ketika Bal'am bin Ba'ur telah tinggal di sana dan mendapatkan kedudukan dan mereka senang dengannya, maka datang kabar bahwa Musa alaihissalam akan datang ke Madian, akan datang ke tempat itu, ke Yaman. Maka kaum tersebut, kaum Yaman tersebut, mereka tidak suka dengan kedatangan Musa alaihissalam dan mereka mengadukan kepada Bal'am. Mereka bilang, sebentar lagi Musa akan datang dengan kaumnya dan ia akan mengeluarkan kita dengan kaum kita. Maka doakanlah kita, atau maka berdoalah kepada Allah agar Allah hancurkan mereka. Kata Bal'am, saya tidak bisa. Bagaimana mungkin saya mendoakan kepada Musa alaihissalam? Sedangkan Musa alaihissalam adalah Nabi Allah. Tidak mungkin saya mendoakan keburukan. Dan terus mereka merayunya, tapi Bal'am tidak mendengarkannya hingga suatu hari
kaum Jabbarin memberikan hadiah kepada istri Balaam. Ya, hadiah yang besar, hadiah yang banyak. Kemudian istrinya merayu. Sama, Balaam bilang, saya tidak mungkin melakukan itu. Kemudian istrinya bilang, istakhirillah, salat istikharah. Maka Balaam salat istikharah. Beberapa kali salat istikharah, ia tidak mendapatkan apa-apa. Besoknya ditanyakan oleh istrinya, bagaimana istikharah? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak bisa melakukan. Istri bilang, kalau engkau tidak melihat apa-apa di istikharahmu, artinya Allah tidak marah kepada. Luar biasa, ini pengaruh istri. Istri yang soleh, istri yang solehah, dia akan mengajak suami kepada kebenaran. Tapi istri yang talihah, karena dunia, ia bisa merayu suami untuk mendapatkan keduniaan, untuk masuk ke dalam syahwat. Kata istrinya, Allah tidak melarang dalam mimpi. Maka ketika itu Balaam terayu oleh istrinya dan akhirnya Balaam naik himar, naik keledai. Ketika Musa alaihissalam dan kaumnya sudah berjalan mendekati Madian. Ketika Balaam naik himar, naik keledai dan menuju Musa alaihissalam dan kaumnya, maka keledai ini beberapa kali menderu, dia duduk gitu, tidak mau jalan sehingga menderu nggak mau jalan sehingga Balaam marah dan mengambil kayu atau yang semisal dipukulkan. Jalan lagi, kemudian menderum lagi, dipukulkan, jalan lagi, dipukulkan lagi, sehingga suatu saat keledai ini tidak mau jalan lagi dan Allah Subhanahu wa taala membuatnya berbicara. Apa yang dikatakan oleh keledai ini? Bukankah Allah telah melarang untuk melakukan hal ini? Maka Balaam tidak mendengarkan keledai itu dan keledainya dilepaskan. Akhirnya Balaam menuju Musa alaihissalam dan kaum, hingga apabila sampai di satu titik, Balaam mendoakan atas Musa. Doanya doa yang hancurkanlah Musa dan kaumnya, berikanlah rezeki kepada kami. Ketika itu setiap kali Balaam bin Ba'ura, seorang alim dari Bani Israel, dalam utusan Musa alaihissalam ke Madian, setiap kali dia berdoa dengan kebaikan, Allah memalingkan doanya kepada Bani Israel. Misalnya, ya Allah, berikanlah kami rizki. Allah palingkan lidahnya dan dia berkata, ya Allah, berikanlah Musa alaihissalam dan kaumnya rizki. Dan setiap kali dia berdoa dengan keburukan, ya Allah, hancurkanlah Musa dan kaumnya, Allah balikkan lisannya. Lisannya berbalik dan berubah, ya Allah, hancurkanlah kami dan kaum kami. Dia berdoa seperti itu dan kemudian ketika ia selesai berdoa, ia bersadar bahwa ia doanya salah dan kaumnya Jabbar, yaitu orang-orang yang asli Madian ketika itu mengatakan, apa doa kamu? Dia kata, Balaam, boleh betul, aku lisanku berubah, Allah memalingkan lisanku. Kemudian Balaam mengatakan, khasirtu dunya wal akhirah, aku merugi dunia dan akhirat. Jadi Balaam tahu bahwa ia akan rugi dunia dan akhirat, tapi ia tidak taubat. Kenapa? Karena hadiah yang diberikan kepada istrinya dan kedudukan yang diberikan oleh kaum Madian kepadanya di Yaman. Kalau dia mau taubat, pasti Allah terima taubat. Tapi Balaam terus, karena kedudukan dan karena harta yang telah diberikan kepadanya, maka Balaam bukannya bertaubat, malah bikin satu makar. Setelah ia mengatakan aku rugi dunia dan akhirat, ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Maka ia membuat makar dan mengatakan kepada Madian, kepada kaum tersebut, kaum Jabbari, ia mengatakan kepada mereka, hiasilah
percantiklah istri-istri kalian, kemudian lepaskanlah istri kalian dan menuju kemah-kemah mereka, yaitu kemah Bani Israil dengan Musa alaihissalam. Apabila ada seorang di antara mereka menginginkan, maka janganlah menolak. Artinya kalau ingin melakukan zina, biarkan. Maka kaum Jabari yang tadinya merayu sekarang diarahkan oleh Balaam untuk mempercantik istrinya dan kemudian melepaskannya ke kemah-kemah Bani Israil untuk menggoda mereka. Maka dilepaskan. Kata Balaam, kalau salah satu mereka melakukan zina, satu saja dari antara mereka melakukan zina sudah cukup. Lepas. Sehingga mereka datang ke kemah-kemah tersebut dan itu perintah Balaam, sehingga ada seorang dari Bani Israil dan dia tergoda dan akhirnya masuk ke dalam kemahnya dan berzina. Sebelumnya ia datang kepada Musa alaihissalam dan mengatakan, apakah ini haram bagimu? Kata Musa, ini adalah haram. Tapi orang ini bilang, wallahi la nuti'uka abadan, aku tidak taat kepadamu, dan ia melakukan zina. Ketika seorang dari Bani Israil ini dan Balaam berhasil dalam memfitnah, membuat makar kepada Bani Israil, ketika mereka melakukan zina, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ta'un, penyakit ta'un atau penyakit kolera atau penyakit pis, jadi penyakit kulit yang menyeramkan yang bisa mematikan. Itu namanya ta'un. Ceritakan ratusan ribuan dari Bani Israil ketika itu mati. Maka Musa alaihissalam dikasih tahu bahwa mana orangnya dan didatangi oleh Musa alaihissalam. Bahwa ini adalah di sini adalah orang berzina dengan perempuan tersebut. Kemudian Musa alaihissalam dan seorang bersamanya ketika itu orang itu membawa seperti tongkat atau seperti tongkat yang tajam seperti kemudian tongkat tersebut yang tajam ditusukkan kepada pria tersebut dan perempuan tersebut dan Musa alaihissalam mengatakan ya Allah, inilah taubat kami. Maka Allah menerima taubat tersebut. Maka ketika itu penyakit ta'un, Allah setelah banyak orang yang meninggal karena ta'un, Allah angkat bala tersebut. Termasuk di dalamnya jadi inti daripada kisah tersebut adalah bahwa di antara ulama ada juga ulama yang kesu, ulama yang jahat. Dan itu adalah satu musibah bagi umat ini apabila ada ulama yang jahat, bahkan sampai memberikan contoh yang buruk. Dia bukan tidak tahu tapi mengetahui hal tersebut. Dia bukan berarti tidak, tapi ia mengetahui hal tersebut. Dan dosa orang yang mengetahui lebih besar daripada orang yang tidak mengetahui. Sehingga salah seorang ulama mengatakan, man fasada min ulama'ina faqad tashabbaha bil yahud, wa man fasada min ubadina faqad tashabbaha bin nasara. Ini bagus sekali. Barang siapa yang rusak, yang hancur dari ulama kami, maka ia sesungguhnya telah menyerupai dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi banyak yang tahu, banyak yang alim tentang hukum Taurat, dan dia tahu bagaimana Musa alaihissalam, keutamaannya nabi mereka, tapi mereka langgar. Maka Allah menjelaskan, Allah berfirman, ghairil maghdubi alaihim. Kita baca setiap hari Al-Fatihah. Siapa yang dimaksudkan ghairil maghdubi alaihim? Selain orang-orang yang dimurkakan oleh Allah adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkakan? Karena orang Yahudi mereka tahu, tapi mereka tidak mengambil kebenaran itu. Jadi kalau ada ulama yang jahat, yang ia mengikuti uang, yang ia mengikuti jabatan, yang ia mengikuti nafsunya, maka ia seperti orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu, tapi tidak melakukan kebenaran itu. Kemudian barang siapa yang rusak, yang hancur dari orang-orang yang beribadah,
maka ia mirip dengan orang Nasrani. Karena orang Nasrani mereka dhalin, mereka sesat bukan karena mereka tahu, tapi mereka tidak tahu. Menjahil. Jadi ghairil maghdubi alaihim adalah orang Yahudi, walad dhalin adalah orang Nasrani. Orang Yahudi tahu, tapi ia tidak melakukannya. Orang Nasrani ia berpaling dari jalan Allah, ia tersesat karena ketidaktahuan mereka. Jadi ini adalah kisah dari Bal'am bin Ba'ur, bahwa Allah Subhanahu wa taala jelaskan perumpamaan orang ini, kata Al-Qur'an, famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau ada orang seperti ini, orang yang alim tapi yang mengikuti syahwat, ia mengikuti harta, bahkan ia mungkin melakukan hal yang asusila, dan orang banyak menonton hal tersebut tahu, maka perumpamaan ia seperti perumpamaan anjing. Ya, subhanallah, Allah mengatakan seperti anjing. Kamathalil kalbi in tatruku yalhath atau in tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Kalau engkau tarik, ya anjing itu akan menjulur lidahnya. Kalau engkau diamkan, ya tetap saja lidahnya akan terjulur. Itulah anjing. Ya, maka buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakannya. Jadi orang yang tahu kebenaran tapi ia tidak melakukannya, orang yang alim, orang yang tahu hukum Allah tapi ia tidak melakukannya, ia seperti anjing yang terus menjulurkan lidahnya. Mau ditarik atau didiamkan, ia akan terus mencari makanannya dan lidahnya akan selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari murkanya, dan kita diberikan pemimpin yang saleh dan menjadikan ulama-ulama kita adalah ulama yang baik.